Dar. Mana itu? Gimana itu? Gimana itu? Baju bolong, perut luka, darah di mana-mana, bukan cuma di baju sampai ke sorban, bukan cuma di sorban, di mobil, bukan cuma di mobil, di jalan. Berarti luka parah itu. Luka parah. Luka parah. Tapi tidak kena badan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mobil pun kena darah. Kemudian katanya Bahar kan keluarnya itu merangkak itu. Kayak video Bang TJ yang santri roda 4 berarti ya. Kayak santri roda 4 video Bang TJ itu merangkak. Sehingga di jalan-jalan pun ada darah. Berarti darah di mana-mana itu. Anda bisa bayangkan itu kan? Darahnya di mana-mana. Di mobil, ya, di jalan, di sorban, di baju, bolong 2. Kemudian di akhir telepon, Umi bilang, untung nggak kena badan. Untung, alhamdulillah. Kita harus bersyukur itu ya. Harus bersyukur itu. Untung nggak kena badan, cuma kena baju bolong. Walaupun berdarah, badan nggak kena. Alhamdulillah. Kalian lihat nggak thumbnail saya? Thumbnail saya itu ada foto mangga masih muda-muda, diikat pakai rantai dan digembok. Bung Lubis mengatakan, mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran yang sama seperti saya berdasarkan keterangan-keterangan yang muncul di publik. Ya begini, ada kejadian penembakan kemarin malam, yaitu kejadiannya berarti pada malam Senin ya. Malam Senin, ya terhitung tanggal 14. Terhitung tanggal 14 Mei, Minggu malam Senin ya, malam Senin. Pertanyaannya, kira-kira berguna nggak itu gembok yang segede tinju, rantai yang segede ini? Berguna nggak? Setumpuk mangga di pohon, diikat pakai rantai, kemudian digembok. Berguna nggak itu? Itu kuat, kokoh. Rantai, segede ini rantainya. Rantai, gemboknya gede. Berguna nggak? Maknanya apa? Di mobil banyak darah, baju bolong karena 2 peluru, sorban pun ikut berdarah, sampai di jalan pun ada darah, di videoin malah, difotoin sama Kak Lun. 4 titik darah banyak, mobil, baju, sorban, jalan. Kemudian dia bilang, untung nggak kena badan. Apa gunanya Anda ngomong 4 poin ini kalau nggak kena badan? Apa gunanya Anda gembok itu mangga pakai rantai? Orang tinggal petik aja kok. Bolong. Ya. Bolong. Jadi harusnya kalau bilang nggak kena badan, dia bisa aja tembakan meleset, ya, baju bolong. Sekitar jam 9 malam. Tidak lama setelah kejadian, kurang lebih 1 jam setelah kejadian pertama, di depan layar ada yang membahas. Yang kedua, di belakang layar beredar rekaman. Ada yang berupa voice note, ya ada yang berupa rekaman telepon, bukan voice note ya. Ujar Bung Lubis. Bajunya longgar, misal kayak gini, ketembak di samping. Kena bajunya doang, bajunya bolong, dan nggak ada darah. Nggak ada darah, tapi catatannya ya, tidak ada darah, tidak ada luka di badan, maka silahkan bilang, untung nggak kena badan. Itu ngotak, ya. Kok nggak kena badan? Itu baju bolong. Tembakannya meleset. Meleset.
meleset. Kayak saya nih. Badan di sini, ini badan. Badan di sini, ini kosong. Sampingnya ini kosong. Ada peluru. Sret. Sini. Ini bisa bolong ini baju. Badan saya nggak kena tuh. Tuh, nembusnya ke sini tuh. Tuh. Badan saya tidak kena. Tuh. Nembus ke sini. Nah, tangan saya nggak kena. Baju saya bisa bolong, tapi saya tidak terluka. Pelurunya meleset. Tapi jangan berdarah. Ini berdarah di mana-mana. Terus udah dirawat di rumah sakit, kata kuasa hukumnya. Ada luka di perutnya, tapi nggak kena badan. Gimana itu? Ngerumpinya terlalu asik sih, jadi lupa skenario, lupa teks. Fokusnya ke merumpi itu. Proyektil pun tidak ditemukan di situ. Ya. Berarti kan orang itu sambil udah lama ngikutin, nguntit, ditembak, gitu. Bukan karena pakai ini katanya. Pakai peredam suara. Jadi 2 kali kabur. Nggak sempat ngambil selongsong, proyektil segala macam, nggak sempat itu. Tapi polisi tidak menemukan proyektil di situ. Aya naon eta, ha? Aya naon? Dar. Ini parah ini. Ini parah ini. Aduh. Ketembak. Di mobil banyak darah. Baju bolong 2 berdarah. Sorban berdarah. Di jalan pun berceceran darah. Untung Allah selamatkan, gak kena badan. Alhamdulillah. Gimana itu? Gimana itu? Gimana itu? Baju bolong, perut luka, darah di mana-mana, bukan cuma di baju sampai ke sorban, bukan cuma di sorban, di mobil, bukan cuma di mobil, di jalan. Berarti luka parah itu. Luka parah. Luka parah. Tapi tidak kena badan. Gimana? Hah? Oke, kembali ke yang tadi ya. Sekali lagi, sebelum saya tutup, saya ulangi kekuatan besar ya. Ada orang, setahu saya ini termasuk orang yang pertama kali memberitakan. Ya. Memberitakan. Katanya ini permainan pihak ketiga. Pihak ketiga, ada kekuatan besar yang ingin mengadu domba. Pihak ketiga. Sebelumnya tidak ada pihak ketiga, cuma ada dua belah pihak. Pihak si Bahar satu. Pihak si Bahar lawan pihak siapa? Dia nggak jelaskan. Pihak satu lagi siapa? Nggak sebutkan, cuma ngejelasin secara nggak langsung. Dia tidak sebutkan pihak satu lagi siapa, cuma secara tidak langsung dia menjelaskan. Ya, menjelaskan bukan tidak mungkin pihak yang berseberangan dengan Bahar pun akan diincar. Berarti pihak satu lagi ya. Pihak satu lagi ya. Satu kan pihak Bahar, pihak satu lagi yang berseberangan. Dan saya termasuk orang yang paling vokal katanya. Ya. Katanya dia termasuk orang yang paling vokal menyerang si Bahar. Berarti terindikasi pihak kedua adalah dia. Ya. Pihak kedua adalah dia. Dan dia lanjut lagi. Jadi jika nanti saya diincar, saya mohon kepada Kesultanan Banten jangan terprovokasi. Tuh, berarti makin jelas kan pihak kedua adalah dia yang berseberangan itu ya. Udah jelas? Jelas. Itu adalah kelakuan pihak ketiga. Saya dan Bang TIJ tidak pernah mengklaim kalau saya ataupun Bang TIJ kalau kami adalah orang yang paling vokal menghantam si Bahar. Tidak pernah. Tapi bisa dilihat rekam jejaknya sebelum Kiai Imaduddin muncul,
sebelum tesis ilmiahnya dan ajakan tes DNA-nya muncul, sebelum masalah ini viral seperti yang sekarang, lihat jejaknya. Mulai dari si Bahar main kebal-kebalan, langsung kita roasting. Bahas jengger kita roasting. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.